Perkenalkan, saya dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. Saat ini saya akan memperagakan mengenai cara penggunaan viskometer block. Di sebelah saya sudah terdapat 3 buah sampel, yaitu saus, sirup, dan minyak jelantah. Untuk silinder seperti spindle nomor 1 dan spindle nomor 2 umumnya digunakan untuk mengukur cairan fluida yang encer. Sedangkan spindle plate seperti spindle nomor 3 dan spindle nomor 4 dapat digunakan untuk contoh yang lebih kental. Adalah prosedur penggunaan viskometer block. Pertama, masukkan stop kontak. Kemudian pasang spindle sesuai sampel yang akan diukur. Pertama kali kita akan mengukur sirup. Spindle yang digunakan adalah spindle nomor 1. Pasang spindle. Kemudian tempatkanlah sampel sirup ke dalam gelas yang digunakan untuk mengukur viskositas. Celupkan spindle ke dalam contoh yang akan diukur. Atur ketinggian viskometer hingga tanda garis tercelup oleh sampel. Pastikan jarum berada pada posisi 0. Kemudian atur kecepatan yang akan digunakan untuk mengukur viskositas sampel. Setelah itu, lakukan pengukuran dengan menekan tombol on. Lepaskan keluar clipper. Biarkan spindle berputar selama sekitar 20-30 detik untuk menghasilkan viskositas yang tepat. detik dan jarum telah stabil, tekan tuas penjepit sehingga jarum penunjuk tidak berubah posisi. Matikan motor dengan memindahkan tombol ke posisi off. Baca angka yang ditunjukkan dan catat angka yang ditunjukkan. Pada pengukuran sampel sirup, skala yang terbaca pada alat adalah 74. Kemudian skala tersebut dikalikan dengan faktor pengali atau faktor konversi. Faktor konversi ini disesuaikan dengan kecepatan spindle dan nomor spindle. Kecepatan spindle yang digunakan yaitu 30 dan nomor spindlenya adalah nomor 1 sehingga faktor pengalinya adalah 2. Dengan demikian viskositas yang diperoleh yaitu 148 cm3. Setelah pengukuran sampel selesai dilakukan, naikkan spindle dari tabung pengukur dengan menggunakan tuas mengatur ketinggian viskometer. Kemudian, kembalikan jarum menuju posisi 0 dan lepaskan spindle dari alat. Sampel berikutnya yaitu minyak jelantah. Untuk minyak jelantah, kita menggunakan jenis spindle nomor 2, di mana spindle nomor 2 ini biasa digunakan untuk cairan yang encer. Kemudian, kecepatan yang digunakan adalah 30, dan jarum viskometer harus tepat berada pada angka 0. Prosedur selanjutnya sama dengan sampel sebelumnya. Viskositas minyak jelantah yang terbaca pada alat adalah 6. Kemudian kita akan mengalihkannya dengan faktor konversi.
yang disesuaikan dengan nomor spindle dan kecepatan, di mana nomor spindle yang kita gunakan adalah nomor 2 dan kecepatannya 30. Berikutnya adalah saus. Untuk saus, digunakan spindle nomor 4, karena saus termasuk cairan yang kental. Kemudian, kecepatan yang digunakan lebih kecil, yaitu 12. Skala pada viskometer tetap pada angka 0. Prosedur selanjutnya sama dengan sampel yang sebelumnya. Angka yang ditunjukkan pada viskometer yaitu 47. Kemudian kita kalikan dengan faktor konversi, di mana faktor konversi disesuaikan dengan jenis spindle yang digunakan, yaitu spindle nomor 4 dan kecepatan 12, sehingga faktor pengalinya adalah 500. Didapatkan viskositas saus sebesar 23.500 cm3. Hitungan dengan menggunakan viskometer Blockfield masih dilakukan secara manual, yaitu dengan menggunakan faktor konversi, di mana faktor konversi disesuaikan dengan jenis spindle dan kecepatan, dan harus memperhatikan jenis bahan yang akan dianalisis. Demikianlah cara penggunaan viskometer Blockfield. Terima kasih.